Tes 1 2 3. Bagus? Bagus. Mantap. Kurang? Pak Yogi mana Pak Yogi? Kurang. Ada ya? Oke, terima kasih Pak Yogi. Ya, Pak Yogi nggak banyak tanya nanti. Bisa kita sudah direkod. Bilang mau dulu dengan kan kamu mau yang respon nih. Mingguan nih. Tunggu dulu ya, tunggu satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Pak Wadir Krimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Siber Krimsus Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Sesuai janji kami kemarin, hari ini kita Krimsus Polda Metro Jaya akan merilis pengungkapan yang telah dilakukan khusus masalah fintech atau kasus pinjaman online yang ilegal, yang beberapa waktu yang lalu juga bersama teman-teman ada beberapa yang sudah kita lakukan penggerbekan, baik itu di daerah Grand Lake City, kemudian Kelapa Gading. Untuk selama beberapa hari ini ada 5 TKP yang sudah kita lakukan pengungkapan untuk Krimsus Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Tipit Siber di Krimsus Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah Ruko Komplek Kelapa Gading, Bukit Indah, ya. Yang kedua adalah PT Indo Tekno Nusantara yang beralamat di Grand Lake City. Yang ketiga TKP di Jalan Karet, Pasar Baru. Ini Kelurahan Karet Tensin, Tanah Abang.
Kemudian juga ada di daerah Tanah Abang juga, Jakarta Pusat. Dan yang kelima adalah Kelapa II, Tangerang Selatan. Dari 5 TKP yang sudah berhasil kita lakukan penggerebekan menyangkut masalah kejahatan fintech ilegal atau pinjaman online ilegal ini ada 13 orang tersangka yang kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Yang pertama adalah yang di Ruko Kelapa Gading, Bukit Indah, ini ada 4 orang tersangka. Yang kedua di Indotekno Nusantara di daerah Ruko Green Lake sana, di daerah Tangerang Banten itu ada 3 orang tersangka. Kemudian di Karet Pasar Baru ada 1 orang, di Tanah Abang Jakarta Pusat juga ada 2 orang, dan di Kelapa II Tangerang Selatan ini ada 3 orang. Jadi total semua 13 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari 13 orang dan juga 5 TKP ini ada sekitar 105 aplikasi yang ilegal. Dari 5 TKP ini ada 105 aplikasi ilegal pinjaman online, ya. Dan yang kemarin sudah saya sampaikan juga ada beberapa yang sudah kita rilis tentang modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini, ya, atau daerah fintech ilegal ini, di mana kita ketahui masyarakat banyak resah dengan adanya kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal ini yang berakibat dampak sangat terasa oleh masyarakat, bahkan berujung kepada kematian pun sudah ada yang melakukan bunuh diri, ya, di beberapa tempat. Sesuai instruksi Presiden, memang dari awal sudah disampaikan, ini menjadi bahan perhatian beliau yang langsung menginstruksikan langsung kepada Kapolri. Kemudian Kapolri pun seluruh jajaran se-Indonesia untuk segera menindaklanjuti keresahan masyarakat ini. Serempak kita se-Indonesia. Kemarin sudah dilakukan konferensi pers langsung oleh Bareskrim Mabes Polri untuk berapa sudah jumlah seluruh Indonesia. Kami juga sudah sampaikan, ya. Ini yang Krimsus Polda Metro Jaya saja, tetapi jajaran juga Polres-Polres sudah melakukan, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan lain sebagainya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya terus ini melakukan kegiatan. Jadi ini tidak akan pernah berhenti, ya, karena kita ketahui bahwa dampak daripada para pelaku-pelaku ini sangat-sangat meresahkan. Kemarin teman-teman melihat sendiri dengan pinjaman yang dilakukan sejumlah 2,5 juta, tagihannya ada bahkan sampai 104 juta itu tagihannya. Dari 2,5 juta sampai dengan pinjam 2,5 juta, tagihannya sampai 104 juta. Apa tidak mencekik sekali, ya? Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku. Kami terus masih mendalami, kami terus masih lakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang lain, karena masih terus berdatangan juga laporan-laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya, baik itu di Polda maupun di Polres. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimsus. Cuma modus yang paling utama mereka ini memang sudah kita sampaikan dari awal bahwa di dalam fintech P2P leading ini, yang ilegal ini, memang ada 4 sistem atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah di bagian marketingnya, ya, supaya saya perjelaskan sedikit bahwa ininya bagaimana mereka bekerja. Yang pertama adalah desk collection-nya. Maaf, saya ringan sedikit dari ini biar teman-teman tahu, ya. Ini peran dari para karyawan pinjaman online sendiri. Yang pertama adalah desk collection atau DC-nya sendiri, ini yang melakukan penagihan. Jadi ada unit DC atau desk collection-nya yang melakukan penagihan. Yang saya sampaikan kemarin, mereka menagih, modusnya adalah menagih melalui SMS, kemudian juga menagih melalui media sosial daripada korban-korbannya, dengan
ancaman-ancaman yang dia berikan. Bahkan ada yang memang foto daripada si konsumennya ini itu di crop langsung, kemudian dijadikan satu gambar yang pornografi atau asusila untuk tujuan menekan bagi peminjam-peminjam dana tersebut dengan ancaman-ancaman, dengan kalimat yang ancaman-ancaman yang ada. Ya, ini yang dilakukan oleh para pelaku. Di satu sisi juga memang juga ada yang setelah di crop itu dia kirim kepada seluruh keluarganya, keluarga dari peminjam ini, ya, dengan ancaman bahwa yang bersangkutan ini ada kasus dengan kami, yang bersangkutan ini adalah DPO, segala macam cara dia gunakan untuk membuat pressure kepada para korban-korbannya. Bahkan ada yang langsung ke pimpinan perusahaannya disampaikan, Anda sebagai penanggung harus bertanggung jawab, yang bersangkutan ini punya utang sangat banyak. Ya, ini modus-modus yang dilakukan sehingga membuat para korban-korbannya semuanya stres. Akibatnya ada yang sakit, ada yang bahkan bunuh diri. Ya, yang kemudian yang kedua adalah SPP telemarketing, namanya SPV telemarketing. Saya ulangi, ini yang menawarkan produk aplikasi pinjaman online. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirgensus nanti apa SPP telemarketing, bagaimana mereka teknisnya, mereka menawarkan, mereka punya aplikasi-aplikasi yang ada, bahkan modusnya seperti apa nanti akan dijelaskan dalam hal desk peminjaman nanti, di desk collection nanti. Kemudian SPP desk collection ini yang membuat SOP, ini peran karyanya apa, peran daripada karyawannya, juga yang memastikan target pembayaran daripada peminjam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah HRD-nya, ini yang jadi tersangka ini, dia yang merekrut para pegawai-pegawainya, termasuk di situ DC-nya, SPP telemarketingnya, dan juga SP desk collection-nya. Nah, ini yang sudah beberapa tersangka, 13 tersangka ini dengan perannya masing-masing. Mereka kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Dir Krimsus bagaimana modus yang paling utama, nanti akan diperjelas lagi per poin ya. Tapi yang penting yang harus diketahui bahwa yang bersangkutan ini memang menekan para peminjam-peminjam ini dengan teknis mereka masing-masing, baik dalam hal penagihan, kemudian juga bagaimana kok bisa dengan pinjam 1 juta tiba-tiba tagihannya jadi 50 juta, itu pun belum selesai, bahkan masih terus ditagih mereka dengan ancaman-ancaman yang ada. Ya, nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dirkrimsus. Silakan teman-teman semua bertanya, ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrimsus. Nah, yang penting kita ketahui bahwa Polda Metro Jaya tidak akan berhenti, teman-teman Dirkrimsus pun tidak akan pernah berhenti. Tim sudah dibentuk sejak awal, ini langsung perintah dari Pak Kapolri. Ini akan terus menyusuri, ya, menyusuri di dunia maya, dunia siber. Juga kami mengharapkan adanya laporan-laporan masyarakat. Sampai dengan saat ini kami masih mengharapkan adanya laporan-laporan masyarakat kepada kami. Kami akan menindaklanjuti, ya, laporan-laporan tersebut. Kami mengharapkan seperti itu. Biar kami akan sikat tuntas sampai ke akar-akarnya para pelaku-pelaku kejahatan fintech ilegal ini. Ini sudah instruksi Pak Kapolda. Ya, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Setiap ada laporan, kami akan tidak lanjuti. Ini awal dari saya, teman-teman semuanya. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini, biar teman-teman dari media juga jelas, biar masyarakat juga sebagai edukasi, mana sih sebenarnya yang boleh, ya, yang boleh untuk kita berurusan dengan fintech seperti apa. Tetapi yang penting diketahui di sini bahwa Polda Metro Jaya ini sedang menyusun satu platform, ya, agar masyarakat dapat melihat aplikasi itu legal atau ilegal. Ya, saya ulangi lagi, kami Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krimsus Polda Metro Jaya, ini sedang menyusun satu platform. Ya, ini gunanya untuk apa? Untuk masyarakat
bisa mengetahui dan melihat mana yang menjadi aplikasi yang legal atau ilegal. Nanti di situ ada ratingnya, ya, ada ratingnya nanti. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan bekerja sama bersama dengan stakeholder terkait di sini. Ya, seperti apa stakeholdernya adalah teman-teman dari OJK maupun juga dari Kominfo. Ini untuk memudahkan masyarakat, biar masyarakat tahu seperti apa yang namanya pinjaman online yang legal maupun ilegal. Itu nantinya. Jadi kami mohon doa restu teman-teman semuanya, masyarakat, biar juga sebagai informasi kepada masyarakat nantinya. Ini akan segera dibentuk langsung oleh teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya. Demikian dari saya, terima kasih. Paling terakhir, ikhtiar kita bersama untuk Polri yang presisi, itu paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau bertanya dulu? Tolong mic-nya di belakang. Pertama Pak, tentang penjelasan tadi bahwa ada 13 tersangka. Dalam hal ini mereka direkrut, berarti mereka karyawan yang dipekerjakan. Berarti secara otomatis ada perintah dari pimpinannya dia. Sementara dalam hal ini yang baru diambil ini baru sekedar karyawan. Dan mohon maaf mungkin saya salah juga, bahwa aplikasi ini punya sebuah perusahaan, punya pemiliknya, punya pemodalnya, karena mereka ini bukan sebagai pemberi, karena mereka ini menurut saya mereka melakukan kejahatan setelah adanya kejahatan pertama. Kejahatan pertama artinya apa? Meminjamkan uang setelah terjadi penagihan tidak tertagih, mereka berperan untuk menagih, mungkin gitu. Dalam hal ini apakah pimpinan-pimpinan mereka itu sudah ada yang ditangkap juga, atau memang mereka dinyatakan mereka terlepas dari kasus ini, hanya ini tanggung jawab dari karyawan-karyawannya saja? Terima kasih Pak, untuk sementara. Terima kasih teman-teman. Di antara 13 ini ada yang kami tangkap itu layer keduanya, ya. Jadi layer utamanya mungkin kita bilang dirutnya, tapi di antara 13 ini ada yang direktur. Ya, jadi tidak hanya karyawan saja yang di belakang ini, tapi ada yang direkturnya. Mungkin tadi Pak Kabid Humas sudah menyampaikan juga bahwa ada yang kita tangkap supervisornya. Jadi tidak hanya karyawan tingkat levelnya mungkin level bawah. Itu sebagai informasi. Mengenai terkaitkan perusahaannya dan sebagainya, ataupun server dan pemodal utamanya, pasti ada. Kita masih melakukan penyelidikan dan pengejaran. Mungkin tidak bisa kami sampaikan di sini. Jadi nanti kalau memang sudah tertangkap dan sudah kita bisa proses, nanti pasti akan kita rilis kembali. Terjawab ya, Pak ya? Ya, silakan. Selamat siang Pak Dir, Pak Kabid. Saya ingin nanya, cara mereka melakukan pemasarannya seperti apa ya Pak? Soalnya kan banyak warga nerima SMS tawaran pinjol ilegal gitu. Kalau boleh tahu, apakah mereka melakukan hal yang sama, dan dari mana mereka dapat nomor kontak calon nasabah atau orang-orang gitu? Apakah memang ada kebocoran data dan segala macamnya? Itu pertanyaan pertama soal caranya menawarkan. Yang kedua, mereka ini kan sudah punya data nasabah ya, mereka punya KTP, mereka foto selfie dan segala macam. Apakah ada indikasi data itu juga disalahgunakan oleh para tersangka ini untuk hal-hal lain gitu Pak? Misal untuk belanja online atau untuk apa gitu, digunakan akunnya dan segala macam. Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah ketika masyarakat ini meminjam di pinjaman online legal, di sana ada tercantum salah satu persyaratannya, dia boleh untuk menginput data daripada nasabah. Nah, ini kadangkala yang masyarakat tidak membaca sampai dengan di bawah, sehingga diklik aja yes atau oke. Dengan klik yes atau oke di aplikasi tersebut, maka terseraplah, tersedot
itu kontak yang ada di handphone nasabah yang tadi meminjam, sehingga mereka memiliki nomor-nomor handphone yang tercantum di dalam device-nya nasabah yang pinjam di aplikasi pinjaman online legal. Nah, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa kenapa nasabah kita ini bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas mendapatkan bayar yang melebihi daripada pinjamannya yang tidak sesuai. Jadi misalnya tadi disampaikan pinjaman 2 juta dia bisa sampai bayar 50 juta bahkan sampai dengan 100 juta. Dan saya pernah menyampaikan bahwa ini merupakan aksi gurita. Jadi ketika si nasabah ini tidak bisa membayar di pinjaman online legal, dia akan menawarkan kepada nasabah untuk meminjam kepada pinjaman online lainnya, dan ini adalah pinjaman online ilegal. Nah, data ini diberikanlah kepada pinjaman online ilegal ini. Nah, untuk kita ketahui bersama dan untuk rekan-rekan ketahui bersama, pinjaman-pinjaman online ilegal ini adalah satu perusahaan dengan pinjaman online legal tadi. Jadi pinjaman online legal itu adalah hanya etalase depannya saja, rekan-rekan. Sementara sebenarnya pekerjaannya itu dia untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak itu ya melalui tadi pinjaman online ilegal. Nah, disitulah terjadi penagihan-penagihan dan berlipat-berlipat ganda untuk bunga yang tidak ada aturan mainnya. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan ilegal dalam pinjaman online ini adalah yang pertama, tidak ada adanya aturan yang pasti. Jadi seorang calon nasabah dengan memfoto dirinya kemudian dengan memfoto KTP-nya, dia sudah bisa di-approve, sudah bisa dibolehkan untuk melakukan pinjaman. Hanya saja nanti dia melihat bagaimana latar belakang si calon nasabah ini, berapa yang boleh dipinjamkan. Misal kita pinjam 3 juta, mungkin dia hanya boleh pinjam 2 juta, seperti itu. Yang berikutnya adalah di sana akan terjadi pengancaman dan menekan kepada peminjam yang tadi ketika dia tidak bisa membayar. Yang berikutnya dia akan menyebarkan berita bohong kepada teman-temannya si nasabah tadi yang nomornya sudah terserap oleh mereka. Salah satu contohnya adalah orang ini Aulia adalah DPO Polda Metro Jaya, seperti itu. Yang berikutnya adalah ada permainan di payment gateway. Jadi memang pinjaman ini tidak bisa ada yang langsung rekening to rekening, tapi lebih banyaknya adalah melalui payment gateway. Jadi si perusahaan online ilegal ini dia akan menyalurkan dana yang dipinjam oleh nasabah melalui payment gateway. Nah, si nasabah ini juga akan membayar melalui rekening yang ada di PG yang mereka berikan. Tetapi ada juga yang langsung melalui direct ke rekeningnya si perusahaan online ilegal ini. Seperti itu. Itulah makanya kita mengatakan itu ilegal. Terjawab ya, Mas? Ada lagi? Ya, silakan. Ya Pak Dir, mohon maaf, saya salah dengar tadi data-data yang diperoleh dari pihak pinjaman online ilegal itu diberikan oleh pinjaman online legal. Artinya ada kerjasama antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal untuk mendapatkan data itu. Nah, sejauh ini apakah dari pihak Polda Metro Jaya akan mendalami pinjaman-pinjaman online legal mana yang bekerja sama dengan pinjaman ilegal ini gitu Pak Dir. Terus yang kedua, tadi itu ada sekitar 105 aplikasi. Terkait dengan 105 aplikasi ini, apakah akan direkomendasikan ke Diskominfo, Kemeninfo untuk dilakukan penutupan atau seperti apa Pak Dir? Ya, terima kasih. Benar sekali Mas. Jadi juga di antara LP ini sudah kita lakukan penindakan, dan LP-nya itu merupakan salah satu adalah illegal access. Tadi yang kita sampaikan bahwa ada pemberian data secara ilegal kepada orang lain, data orang lain, seperti itu. Jadi ada kerjasamanya. Dan tadi saya sampaikan bahwa mereka ini satu perusahaan, misalnya perusahaan PT Aulia. Nah, di situ saya punya satu aplikasi pinjaman online legal. Tapi saya mungkin punya 15 atau 20 pinjaman online ilegal.
tadi yang saya sampaikan bahwa misalnya PT Aulia ini etalasenya adalah pinjaman online legal. Tapi saya banyak pinjaman online ilegal. Dan saya nanti mendapatkan untungan yang dari ilegal-ilegal tadi itu, yang tidak punya aturan mainnya. Tidak ada aturan berapa bunganya, tidak ada aturan dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu ya Mas ya. Kemudian tentunya kita akan selalu berkoordinasi terkait dengan OJK maupun dengan Kominfo. Kita akan memberikan informasi dan juga OJK sudah banyak merilis pinjaman-pinjaman online ilegal yang mungkin masyarakat harus waspada terhadap pinjaman tadi. Satu lagi tambahan saya, selain mereka mendapatkan device, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba di aplikasi baik di Android maupun di iOS. Ketika nanti rekan-rekan di Google Play ataupun di di aplikasi iOS itu pinjaman online. Nah itu sudah banyak keluar itu. Ini itu, dan silakan tinggal kita pilih saja. Jadi tugasnya si marketing tadi tidak hanya mendapatkan telepon kemudian menawarkan, tapi juga nanti ketika orang masuk ke aplikasi pinjaman tersebut. Jadi di situ. Ada lagi? Izin Pak Dir sedikit menegaskan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan hasil penyelidikan saat ini Pak Dir, apakah ada data berapa pinjol legal yang menjadi etalase untuk pinjol-pinjol ilegal semacam ini gitu Pak Dir? Nah kedua, apakah proses lebih lanjutnya itu gimana terhadap pinjol-pinjol legal yang seakan-akan menjadi etalase aja gitu Pak Dir? Itu aja Pak Dir. Saya tambahkan lagi sedikit ya. Sekalian pertanyaan nanti dilengkapi oleh Pak Dirkrimsus bahwa ada berapanya yang legal itu ada seluruh datanya di OJK, karena saya ambil contoh saja yang kita lakukan penggerebekan di Grand Light City itu adalah fintech atau pinjaman online yang legal terdaftar di OJK. Ada 3 aplikasi yang legal pada saat itu ya. Ini saya tegas lagi dan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Dirkrimsus. Ada 3 di situ dari PT tersebut, tetapi ada 10 aplikasi yang ilegal dari PT tersebut. Jadi yang legal ini dijadikan saja etalase saja bahwa dia itu adalah legal, tetapi bermainnya di ilegal ada juga. Ya, supaya nggak terlalu ini. Kan dia ada kantor. Kita kalau datang dia ada legal terdaftar di OJK. Tetapi pada saat mainnya itu ilegal. Teknisnya seperti yang disampaikan juga tadi, sistem gurita. Misalnya ada yang meminjam pakai legal. Nanti pada saat dia mau bayar ditawarkan lagi sama yang karyawannya ini. Kalau memang Anda susah bayar, nanti saya rekomendasi ada aplikasi lagi di situ. Ya, ada aplikasi untuk membantu Anda untuk bisa membantu membayar lagi di tagihan tersebut. Dikasihlah aplikasi rekomendasinya. Ternyata aplikasi itu aplikasi ilegal, tetapi dalam satu perusahaan mereka yang mainkan gitu loh. Itu yang dikatakan gurita. Sehingga gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi makin tinggi dia punya tagihan, itu satu. Kemudian dia punya bunga itu yang mainkan mereka sendiri nih. Kadang-kadang kasihan korbannya ini nggak tahu berapa persen gitu. Ada yang satu hari itu tagihannya bunganya 50.000, ada yang 500.000 satu hari. Tergantung daripada sistem payment gate dari sistem yang mereka aplikasi yang sudah diinginkan oleh mereka sendiri. Itu yang sangat memberatkan masyarakat. Ya. Jadi terserah mereka, sehingga tagihannya saya katakan 1 juta pinjamannya nanti jadi 50 juta. Ini yang memberatkan masyarakat. Ini yang masyarakat tidak tahu. Makanya saya jawab yang terakhir lagi bahwa mudah-mudahan kami mohon doanya nanti secepatnya kami akan menyusun satu platform nanti. Kami akan berkoordinasi dengan OJK sama Kominfo. Platform ini nanti yang agar masyarakat dapat bisa melihat nantinya ya, yang memang sering meminjam melalui pinjaman online ini dapat melihat aplikasi itu mana sih yang legal dan ilegal, pakai rating nanti situ. Sehingga memudahkan masyarakat nanti pada saat akan melakukan pinjaman melalui
aplikasi, oh ini ilegal saya nggak mau, ini legal, baru saya bisa, ya. Nanti tetap kita akan bekerjasama dengan OJK nanti, karena memang yang mengetahui berapa sih yang ilegal itu adalah teman-teman dari, ya apa, yang legal itu berapa sih itu teman-teman dari OJK, karena kan semua mendaftarnya melalui OJK, ya. Tambahan sedikit, rekan-rekan sekalian, bukan berarti semua pinjaman online ilegal itu akan bermain seperti yang saya sampaikan. Tadi saya sampaikan berdasarkan hasil daripada penyidikan kami. Ya, masih banyak perusahaan-perusahaan pinjaman online legal itu benar. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah yang kami tangkap. Ya, yang kami melakukan penindakan setelah kami lakukan proses penyidikan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan semuanya nanti dipukul rata, pinjaman online legal pun akan bermain seperti itu, tidak ya. Kita belum tahu itu. Ya, tapi itu adalah kalau memang dia legal berarti dia resmi. Dia mendapat izin dari stakeholder yang berkompeten di sana. Cukup ya rekan-rekan? Satu lagi ya. Satu lagi. Izin untuk menegaskan, ini kan banyak pinjaman online yang ilegal itu ternyata tersembunyi di balik pinjaman online yang legal. Nah, untuk kantor-kantor pinjaman online yang legal tersebut, apakah kalau terbukti hal itu terjadi gitu ya, akan dikasih tindakan tegas misalnya seperti sanksi atau bahkan penutupan kantor pinjol online legal tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Seperti di Tangerang kemarin kita polis line, walaupun di dalamnya itu ada pinjaman online legal pada malam itu ya. Kita nggak tahu. Kita taunya pada saat kita lakukan penindakan, pinjaman online legal itu ada 3. Tapi karena dalam satu kantor, untuk sementara memang kita tutup dulu waktu itu. Kemudian kita lakukan proses penyidikan, ternyata yang seperti saya sampaikan tadi prosesnya. Baik rekan-rekan, mungkin sebelum saya tutup, ya izin Pak Kabid Humas, bagi masyarakat yang merasa atau terkena jeratan pinjaman online ilegal ini, silakan lapor kepada kami di klik link di bio Instagram @cyberpolda-metro-jaya atau bisa langsung DM ke IG kami tersebut. Nanti akan kami proses dan saya setiap hari akan monitor di IG tersebut apa keluhan dari masyarakat dan laporan-laporan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Demikian, Mas. Cukup. Oke, cukup ya. Oke, teman-teman sekalian, dari tadi kan kalau biasanya yang didengar cuman Kabid Humas dan saya untuk memberikan statement atau memberikan informasi. Nah, sore ini kami kasih bonus nih. Kami langsung bawa korban, nanti silakan rekan-rekan bertanya. Ini real, langsung dari korban bisa mendengar langsung. Mana, Mbak siapa? Sama ini silakan maju ke depan. Ini langsung korban yang kita ini, silakan Mbak. Mana satu lagi? Silakan duduk, sini Mbak. Ayo duduk, nggak mau duduk, silakan. Ya silakan, silakan yang mau nanya, silakan. Kita batasi berapa kakak, abang? Oh, sampai puas, waduh, hebat nih bonusnya nih. Silakan teman-teman. Gini aja Mbak. Atau saya biar yang bersangkutan Mbak ini yang ngomong langsung aja ya, dia korbannya seperti apa modusnya dia dibohongi ya. Lebih bagus ya? Oke, silakan Mbak. Korban. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih untuk para wartawan juga. Saya akan menceritakan gimana kronologisnya saya meminjam saja ya. Untuk kronologisnya, hari itu saya memang ada pinjaman online. Saya tahu aplikasinya dari Play Store. Lalu saya minjem di salah satu aplikasi ini dengan pinjaman 3 juta. Ya, dengan pinjaman 3 juta, tapi yang cair ke saya hanya 2.040.000. Ya. Dan saat itu saya ada telat bayar dan yang harus saya bayarkan kembali adalah 4.230.000. Saya nggak tahu itu bunganya berapa persen, saya nggak hitung ya. Nah, dan kasus saya ini kan kasus saya ini kan tentang asusila karena keterlambatan pembayaran
Jadi foto saya, data saya diedit lah sama DC ini dengan konten-konten asusila, dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya, seluruh kontak HP ya. Jadi setelah itu banyak lah dari teman-teman saya, keluarga saya yang menelpon apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, dari situlah saya langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Itu dari saya, terima kasih. Oh ya, untuk pembayarannya saat itu saya ada dikasih keringanan dari salah satu DC ini untuk dicicil. Cicil pertama itu 750.000. Nah, saya cicil 750.000 saat itu, dan saat itu juga data saya disebarkan sama mereka. Itu hari ke-11. Ya, hari 11 ya. Enggak, itu udah terlambat. Saya udah terlambat, hari ke-11 saya bayar cicilan, itu pun disuruh mereka. Terus saat itu juga data saya disebarin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua rekan wartawan dan kepada Bapak Kapolda dan Kapolri. Saya akan menceritakan dari awal. Mulanya saya diteror oleh pinjaman online. Awalnya saya meminjam di EasyCash yang terdaftar di OJK. Setelah itu saya melakukan pembayaran dan pelunasan, tapi di EasyCash itu dengan tempo 4 bulan 4 kali cicilan. Setelah itu mulai saya diteror tanggal 14 Februari, mulai ada teroran ke WA ataupun ke kontak saya. Setelah saya cek di mutasi rekening, ternyata ada uang masuk yang ke rekening saya tanpa saya tahu, dan saya meminjam ke aplikasi itu. Setelah itu saya minta untuk dicetak rekening. Habis itu saya lapor ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya. Setelah itu diperiksa dan data-data saya, jadi uang masuk ke rekening saya ditransfer lagi ke virtual account atas nama saya, tapi bukan punya saya. Jadi saya hanya punya rekening dari BCA, BRI, dan Syariah Mandiri, tapi ditransfernya ke FA atas nama saya dengan kodenya 016 atau berapa kode depannya seperti itu. Jadi awalnya saya tidak tahu ada pinjaman itu, mulai diteror tanggal 14, tanggal 15 saya mulai melaporkan ke sini, dan alhamdulillah sekarang atas kerja kerasnya Pak Polisi hari ini bisa tertangkap dan terungkap. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Polisi atas kerjasamanya, dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang banyak mengawal kasus ini, sehingga akhirnya kita bisa menemukan banyak-banyak istilahnya tempat yang ilegal lah, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu ya, teman-teman semuanya. Mbak ini pinjam dengan 2 juta ya, 3 juta, tapi yang dibayarkan cuma 2 juta 40.000 yang diterima. Biasanya mereka ini 7 hari, tapi sebelum 7 hari atau hari ke-4 atau hari ke-5 itu sudah terus ditagih, ya, ini terus ditagih terus. Nanti kalau sudah lewat hari itu, ya saya katakan tadi modus salah satunya penagihan dengan memperlihatkan gambar pornografi mukanya mbak ini, tapi gambarnya badannya orang lain. Dikirim kemana saja, ke keluarga semua, rekan-rekan semua, teman-temannya semua yang ada di kontak HP-nya itu. Semua dikirim dengan kalimat-kalimat bahwa ya, mbak ini adalah apa, untuk bisa BO atau apa segala lah. Ya, tahu kan? Ya. Ini yang membuat mbak ini stres. Ini salah satu teknisnya mereka itu, untuk membuat mbak ini stres dan harus membayar. Ini yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan tersangkanya sudah berhasil kita amankan semuanya, termasuk salah satunya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang pertama saya gini,
memang kebijakan pemerintah seperti itu, tetapi Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik memang kita fokus kepada ranah pidananya. Nanti ada kebijakan tersendiri itu dari pemerintah, tetapi ini sudah ada berapa? Teman-teman sekalian, kami sudah memiliki hasil daripada penggeledahan kami, ini data-data pada karyawan di salah satu perusahaan pinjaman online ilegal yang sudah kita lakukan penindakan. Jadi data-data ini sudah ada pada kami dan kami akan memanggil, dan kami harap tidak ada lagi untuk melakukan penagihan, ya, khususnya yang untuk ilegal ini. Nah, masalah tadi yang disampaikan atau di pertanyaan tadi nanti kami hanya sebatas untuk proses penyidikan saja. Itu untuk yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, kami ini kan baru bermula ini, ya. Nanti akan kita lakukan proses penyidikan lanjut. Untuk sementara ini kita dari hasil proses penyidikan kami, para nasabah ini membayar, ada yang langsung direct ke rekeningnya si perusahaan atau aplikasi pinjaman online tersebut yang ilegal. Ada yang melalui rekening payment gateway (PG), ya. Nanti dari PG itu baru masuk ke rekeningnya mereka. Seperti itu. Nah, nanti ini akan kita secara berproses, akan kita tahu kemana uang itu akan mengalir dan di mana akhirnya. Seperti itu. Terima kasih. Pasalnya. Pasal. Kita menerapkan beberapa undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang ITE. Di sana ada pasal 28, pasal 45, kemudian pasal 27, ada juga pasal 65, pasal 115 dalam Undang-Undang Perdagangan. Kemudian juga ada penipuan dan penggelapan di sana. Jadi ada 3 undang-undang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, dan KUHP. Terima kasih. Foto? Perlu diginikan? Ya, siap. Sini bang. Ya, pegang semua foto. Ya, ini contoh mereka salah satu nasi. Salah satu korbannya seperti ini. Dikirimkan seperti apa ya? Tahan, Pak. Ini contoh penagihan yang memperlihatkan gambar porno. Tahan, Pak, tahan. Tahan, Pak. Oke. Terima kasih ya. Oke.